Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam. Saya mahasiswa dari Politeknik Nusantara Balikpapan, program studi Bisnis Digital, ingin mempresentasikan keamanan sistem operasi. Memahami sistem operasi. Sistem operasi yaitu program utama yang merupakan kumpulan program atau perangkat kontrol yang secara terintegrasi alat hubung atau interface untuk perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan pengguna atau user. Sistem operasi, sasaran dan fungsi dasar. Sasaran sistem operasi yang pertama ada kenyamanan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik atau user-friendly. Yang kedua, efisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, evolusi, memudahkan pengembangan dan pengujian fungsi baru tanpa gangguan. Sistem operasi, sasaran dan fungsi dasar. Fungsi dasar sistem operasi yang pertama, menjembatani perangkat lunak dan aplikasi pengguna. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan hardware. Yang ketiga, mengontrol kesalahan untuk melindungi sistem. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi antar proses. Yang kelima, menyediakan layanan untuk pembuatan dan eksekusi program. Yang keenam, mendeteksi dan menangani kesalahan. Yang ketujuh, mengelola operasi masukan atau keluaran. Yang kedelapan, mengakses dan mengelola berkas terkendali. Fungsi tambahan sistem operasi. Yang pertama, alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya untuk banyak pengguna. Yang kedua, pencatatan, merekam aktivitas pengguna dan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, proteksi, menjamin keamanan akses ke sumber daya. Tugas sistem operasi. 1. Mengendalikan perangkat I/O. 2. Melakukan pengolahan dan pengendalian sumber daya. 3. Mengelola file dan direktori. 4. Menyiapkan antarmuka pengguna seperti GUI, command line, dan menu driven. 5. Melaksanakan batch processing untuk eksekusi pekerjaan secara berurutan. Kelebihan atau advantage dari batch processing. Yang pertama, batch processing akan mengambil pekerjaan atau job yang banyak dari operator komputer. Yang kedua, meningkatkan performa di mana sebuah pekerjaan atau job menjadi lebih cepat prosesnya dari pekerjaan sebelumnya yang diselesaikan tanpa ada campur tangan atau intervensi manual. Kekurangan atau disadvantage dari batch processing. Yang pertama, kesulitan apabila ada error untuk debug program. Yang kedua, pekerjaan atau job dapat memasuki perulangan atau looping yang tak terbatas. Yang ketiga, berhak untuk meniadakan skema atau skema proteksi satu batch pekerjaan dapat mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda. Komponen sistem operasi modern. A. Manajemen dalam pemrosesan. B. Manajemen memori primer. C. Manajemen memori sekunder. D. Manajemen sistem input atau output. E. Manajemen dalam pemberkasan. F. Sistem untuk melakukan proteksian. G. Networks. H. Command Interpreter System. Keamanan sistem operasi. 1. Pengertian keamanan dan perlindungan. Keamanan mengacu pada seluruh aspek perlindungan informasi dan sistem komputer dari ancaman dan serangan. Perlindungan merupakan mekanisme sistem yang digunakan untuk melindungi informasi dan sumber daya dalam komputer. 2. Pentingnya pengamanan. Kesadaran rendah. Banyak organisasi mengabaikan keamanan sistem informasi, berfokus pada operasional tanpa mempertimbangkan keamanan. Risiko kerugian, kelemahan dalam keamanan dapat menyebabkan gangguan operasional, kerugian finansial, dan biaya pemulihan yang tinggi akibat serangan seperti virus, malware, spyware, dan peretasan. Perlunya perlindungan. Analisis ancaman. Sebelum mengamankan sistem, penting untuk melakukan analisis terhadap ancaman yang ada.
menentukan risiko dan langkah-langkah mitigasi, perlunya perlindungan, nilai data, identifikasi data yang perlu dilindungi, siapa yang bertanggung jawab, dan aset lain yang perlu diperhatikan. Kebijakan keamanan, penerapan kebijakan dapat dimulai dari yang sederhana, menggunakan SOP, Standar Operasional Prosedur, dan HOP, Host Operational Procedure. Kebijakan keamanan, akses dan tanggung jawab, aturan jelas mengenai siapa yang memiliki akses, dapat melakukan instalasi dan memperbaiki data yang rusak untuk meminimalisir kesalahan atau kebocoran data. Metode keamanan. Yang pertama, protokol. UDP, User Datagram Protocol, protokol yang mendukung komunikasi tidak handal di jaringan TCP atau IP. Firewall, fungsi mengontrol dan mengatur lalu lintas jaringan, melakukan autentikasi akses, melindungi jaringan privat, dan mencatat aktivitas. Enskripsi, proses mengacak data agar tidak terbaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi, ilmu yang mempelajari teknik enkripsi untuk melindungi informasi. Update sistem operasi, pentingnya pembaruan, memperbarui sistem secara berkala untuk menutup kerentanan keamanan, memperbaiki bug, dan meningkatkan stabilitas serta fungsionalitas sistem. Kesimpulan, keamanan sistem operasi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sistem komputer secara keseluruhan. Berdasarkan pandangan William Stenglings, sasaran utama sistem operasi meliputi kenyamanan pengguna, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kemampuan untuk berevolusi dengan mudah. Fungsi dasar sistem operasi seperti menjembatani perangkat lunak dan aplikasi, mengatur penggunaan hardware, dan mendeteksi kesalahan, sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal. Selain itu, sistem operasi harus menyediakan berbagai layanan, termaksud komunikasi antar proses, pembuatan, dan eksekusi program, serta pengelolaan operasi masukan atau keluaran. Metode pengamanan seperti penggunaan protokol yang tepat, firewall, enskripsi, dan update sistem operasi secara berkala harus diterapkan untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman, termasuk malware dan serangan hacker. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.